Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati dengan NPM 204233175. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik kurikulum 13 atau PPK dan P5 serta 7 karakter kebiasaan anak Indonesia dengan mata kuliah pembelajaran IPS di SD. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian tematik. Pembelajaran tematik adalah strategi atau pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan atau menggabungkan materi dari beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema atau topik utama. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyeluruh atau holistik kepada peserta didik. Melalui tema sentral, siswa dapat melihat keterkaitan antar konsep dari berbagai disiplin ilmu dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, di situ ada ciri-ciri pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran terpadu yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema tertentu. Nah, model pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan utuh bagi siswa. Ada ciri-ciri utama dari pembelajaran tematik tersebut, yaitu berpusat pada siswa atau student center. Nah, yang kedua ada batasan antar mata pelajaran, tidak begitu jelas. Dan yang ketiga ada bersifat fleksibel, keempat holistik dan bermakna, dan yang kelima hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya ada kelebihan pembelajaran tematik untuk ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, yang pertama itu meningkatkan keterkaitan antar materi, membuat pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan sosial, memudahkan siswa memahami konsep abstrak, meningkatkan motivasi dan minat belajar, mendorong kolaborasi dan pembelajaran aktif, serta efisiensi waktu dan integrasi kurikulum. Selanjutnya, ada implementasi pembelajaran IPS berbasis tematik dalam kurikulum 13. Implementasi pembelajaran kurikulum 13 adalah proses pelaksanaan kurikulum di kelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian, yang mengacu pada prinsip tematik integrasi, saintifik, dan pendekatan ilmiah, dan pendekatan autentik. Guru tidak hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, keterampilan, dan karakter peserta didik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi P5 pada kurikulum Merdeka. Pengertiannya P5 pada kurikulum Merdeka yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum Merdeka yang bertujuan menguatkan 6 dimensi profil Pancasila atau profil pelajar Pancasila melalui kegiatan kokuler melatih siswa menemukan solusi permasalahan lingkungan sekitar secara kontekstual dan kolaboratif, serta mengembangkan karakter beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, tujuan dari P5 itu ya menguatkan karakter, yaitu membentuk pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi dan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yang kedua ada memecahkan masalah, yaitu memberikan pengalaman kepada siswa untuk mengamati dan memikirkan solusi atas permasalahan di lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga membangun kompetensi, melatih siswa memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu 7 karakter atau kebiasaan anak di Indonesia. 7 karakter kebiasaan anak Indonesia yang dimaksud sering mengacu pada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. 7 kebiasaan ini bertujuan untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter unggul. Yaitu berikut 7 kebiasaan tersebut. Yang pertama ada bangun pagi, melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan manajemen waktu. Yang kedua beribadah, membangun fondasi spiritual, etika, moral, serta mengembangkan rasa syukur dan empati. Yang ketiga berolahraga, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta melatih sportivitas. Yang keempat ada makan sehat dan bergizi,
memastikan nutrisi optimal untuk tumbuh kembang, menjaga kesehatan, dan meningkatkan kemandirian. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada gemar belajar, mendorong pengembangan diri, kreativitas, imajinasi, serta menumbuhkan kerendahan hati dan empati. Yang keenam, bermasyarakat, melatih tanggung jawab, sosial, gotong royong, kerjasama, toleransi, dan menghargai perbedaan. Yang ketujuh ada tidur cepat, lalu tidur atau tidur cukup, tepat waktu, memastikan istirahat berkualitas untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Kebiasaan-kebiasaan ini ditekankan untuk ditanamkan sejak dini melalui peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu saja materi yang saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.